bagaimana cara membuat keputusan pasangan kita yang ingin mengajak kita putus supaya berubah pikiran? Video kali ini kita akan membahas perihal pasangan yang ingin ngajakin putus. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa merubah keputusan itu, supaya dia tidak bisa, dia nggak jadi ngajak putus dan tetap langgeng hubungannya. Nah, banyak sekali kasus yang seperti itu, yang datang ke saya banyak sekali, yang chatting ke saya pun banyak. Kang, saya diputusin oleh pacar saya. Masalahnya saya kurang komunikasi, saya kurang memberikan perhatian, saya kurang respect sama dia, bahkan saya dianggap kurang sayang sama dia. Nah, itu yang problem yang banyak sekali kita temukan saat ini. Oke, sekarang gimana caranya merubah keputusan pasangan kita supaya tidak jadi ngajakin putus? Nah, yang pertama adalah Anda bisa cari tahu dulu problem yang terjadi itu apa. Ya, problem yang terjadi itu apa? Karena suatu masalah tentu pasti ada solusi, tidak bisa yang namanya suatu masalah itu kita biarkan begitu saja. Ya, semua orang yang memiliki masalah pasti memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda. Ya, apalagi seorang wanita, biasanya mereka ketika mendapatkan masalah dengan pasangannya, daya resap pemikirannya adalah melalui hati. Maka dari itu saya pernah bilang di video saya, wanita itu berpikirnya adalah menggunakan perasaan, kemudian dan pria lebih banyak menggunakan logika. Nah, jadi wanita itu memang gampang sekali tersinggung, gampang sekali marah. Ya, jadi maka dari itu kita perlu menyelesaikan masalah kita terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah. Jadi selesaikan dulu masalah yang terjadi saat itu. Ya, itu yang pertama, selesaikan dulu masalahnya. Nah, kemudian yang kedua, jika masalah Anda sudah selesai, tapi tetap kekeh ngajakin putus, maka yang harus Anda pertimbangkan adalah problem masalahnya seberat apa. Ya, problem masalahnya seberat apa. Karena ada kadang orang yang ngajakin putus atau pasangan yang ngajakin putus itu karena alasan tertentu, ya, bahkan alasan itu tidak bisa kita terima secara logika, tidak bisa kita terima secara perasaan, maka banyak yang menjadikan sebuah alasan itu sebagai senjata untuk tetap kekeh pisah, ya, yang artinya adalah pasti dia memiliki orang lain. Nah, itu pertanyaannya, pasti dia memiliki orang lain, kenapa dia ngajakin saya pisah gitu, padahal saya tidak salah. Saya orang yang baik, saya orang penyayang, saya mencintai dia dengan tulus, saya selalu ada waktu untuk dia. Tapi dia tetap ngajakin saya putus, bahkan dia tetap untuk memutuskan saya. Nah, yang harus Anda curigai adalah dia ada orang lain atau tidak. Nah, itu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini, jangan pernah kita memaksakan ataupun membuat seseorang itu harus bersama kita terus. Kita tidak bisa memaksakan sebuah cinta, bro. Ya, kita tidak bisa memaksakan sebuah cinta. Kalau cinta itu tumbuh dengan alami, dia nggak akan pernah melakukan hal seperti itu. Oke, itu ya, itu yang ketiga. Ketika dia benar-benar sayang sama Anda, ketika dia benar-benar sayang sama kamu, ya, dia nggak akan pernah melakukan hal itu. Ya, walaupun masalah kalian berdua itu cukup rumit, ya, dia nggak akan pernah yang namanya melakukan hal seperti itu. Nah, ini juga bisa Anda lakukan untuk Anda yang sudah berumah tangga, ya. Solusi-solusi dari saya ini bisa Anda lakukan, bisa Anda terapkan di Anda yang sudah berumah tangga, supaya gimana caranya kalau ada masalah tidak langsung cerai gitu saja, ya, diselesaikan baik-baik, diomongin baik-baik. Tapi kalau masih tetap kekeh, itu yang harus Anda cari tahu ada orang lain atau tidak, gitu. Tapi saya tidak mengajarkan Anda untuk suudzon, ya, tidak mengajarkan Anda untuk berprasangka buruk pada pasangan Anda. Tapi saya mengajarkan Anda untuk mencari fakta. Ya, mencari fakta adalah dengan cara seperti itu tadi. Kita mencari informasi-informasi dari orang lain, apakah pasangan kita, ya, ada jalin hubungan dengan orang lain atau tidak. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Oke, saya benarkan dulu ya. Lorot soalnya. Itu. Oke. Kemudian yang keempat, gunakan cara spiritual. Ini cara paling efektif, ini cara paling bisa dikatakan paling ampuh,
ya, karena cara kerjanya adalah secara spiritual melalui sukma hati, melalui kebatinan, melalui alam bawah sadar diri kita. Jadi ini cara yang paling efektif. Nah, dari layanan saya menyediakan yang namanya mustika gendam pemikat jodoh. Ini sarana yang saya khususkan untuk supaya pasangan kita tidak lepas dari kita, selalu teringat dengan kita, selalu cinta mati sama kita, selalu sayang sama kita, dan selalu ingin rindu dengan kita. Ya, bahkan dia ingin selalu bersama dengan kita. Ya, ini sarana yang saya khususkan untuk kalian yang sudah menjalin hubungan dan sedang ada problem dan tidak ingin hubungan itu bubar begitu saja. Anda bisa gunakan sarana ini. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi kontak layanan saya yang sudah saya tampilkan di layar video ini ya. Dan mungkin itu cara dari saya ya, bagaimana cara merubah pola pikir ataupun bagaimana cara membuat pasangan kita yang ingin mutusin kita itu tidak jadi mutusin kita. Nah, untuk solusi lebih lanjut, silakan kunjungi website saya gendangputih.com atau di kontak layanan yang sudah saya tampilkan pada layar video ini. Ya, dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya.